Shalom, Ibu Bapak, Saudara, Saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali saya kembali menyapa Ibu Bapak, Saudara sekalian di dalam program Bina Iman GKI Klasis Solo. Dan saat ini perenungan kita saya ambilkan dari Pengkhotbah 9 ayat yang pertama sampai yang ke-12. Sesungguhnya semua ini telah kuperhatikan, semua ini telah kuperiksa, yakni bahwa orang-orang yang benar dan orang-orang yang berhikmat dan perbuatan-perbuatan mereka, baik kasih maupun kebencian, ada di tangan Allah. Manusia tidak mengetahui apapun yang dihadapinya. Segala sesuatu sama bagi sekalian, nasib orang sama, baik orang yang benar maupun orang yang fasik, orang yang baik maupun orang yang jahat, orang yang tahir maupun orang yang najis, orang yang mempersembahkan kurban maupun yang tidak mempersembahkan kurban. Sebagaimana orang yang baik, begitu pula orang yang berdosa. Sebagaimana orang yang bersumpah, begitu pula orang yang takut untuk bersumpah. Inilah yang celaka dalam segala sesuatu yang terjadi di bawah matahari. Nasib semua orang sama. Hati anak-anak manusia pun penuh dengan kejahatan, dan kebebalan ada di dalam hati mereka seumur hidup, dan kemudian mereka menuju alam orang mati. Tetapi siapa yang termasuk orang hidup mempunyai harapan, karena anjing yang hidup lebih baik daripada singa yang mati. Karena orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati, tetapi orang yang mati tidak tahu apa-apa. Tak ada upah lagi bagi mereka, bahkan kenangan mereka sudah lenyap. Baik kasih mereka maupun kebencian dan kecemburuan mereka sudah lama hilang, dan untuk selama-lamanya tak ada lagi bahagia mereka dalam segala sesuatu yang terjadi di bawah matahari. Mari, makanlah rotimu dengan sukaria dan minumlah anggurmu dengan hati yang senang, karena Allah sudah lama berkenan atas perbuatanmu. Biarlah selalu putih pakaianmu dan jangan tidak ada minyak di atas kepalamu. Nikmatilah hidup dengan istri yang kau kasihi seumur hidupmu yang sia-sia, yang dikaruniakan Tuhan kepadamu di bawah matahari. Karena itulah bahagianmu dalam hidup dan dalam usaha yang engkau lakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan dan hikmat dalam dunia orang mati. Kemana engkau akan pergi? Lagi aku melihat di bawah matahari bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat, dan keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat. Juga roti bukan untuk yang berhikmat, kekayaan bukan untuk yang cerdas, dan karunia bukan untuk yang cerdik cendekia. Karena waktu dan nasib dialami mereka semua. Karena manusia tidak mengetahui waktunya, seperti ikan yang terperangkap dalam jala yang mencelakakan, dan seperti burung yang tertangkap dalam jerat. Begitulah anak-anak manusia terjerat pada waktu yang malang, kalau hal itu menimpa mereka secara tiba-tiba. Memento mori adalah sebuah istilah dalam bahasa Latin yang memiliki arti ingat akan kematian, atau ingatlah kematianmu. Kata ini pertama digunakan di dalam abad pertengahan oleh para filsuf pemikir pada zaman itu, dan para filsuf ini mencetuskan ide atau gagasan tentang hari kematian yang kemudian dibahasagalkan menjadi memento mori. Memento mori mengajak kita untuk mengingat bahwa kita sebagai manusia ini memiliki waktu yang sangat terbatas di dunia ini. Setiap orang memiliki realita bahwa saatnya bagi kita meninggalkan ke dunia ini ada di hadapan kita. Dan kita tidak akan tahu kapan hal itu akan terjadi. Kalau istilah orang Jawa, urip iki mau mampir ngombe, hanya sebentar. Dan kita tidak akan pernah tahu kapan waktunya bagi kita. Dengan menggunakan memento mori sebagai pengingat,
Manusia diharapkan mampu menghargai waktu yang dimiliki dan berusaha yang terbaik di dalam kehidupan ini, daripada kita melakukan hal yang sia-sia di dalam dunia. Apalagi melakukan atau menggunakan setiap waktu kita yang hanya memperburuk keadaan kita di dalam dunia ini. Demikian juga pengkhotbah di dalam bacaan kita, ditulisannya di pengkhotbah 9 ayat yang pertama sampai yang ke-12. Pengkhotbah juga memiliki pandangan mengenai sebuah misteri hidup dan juga kematian. Pengkhotbah menjelaskan siapapun kita, dalam latar belakang apapun kita, entah orang benar atau orang fasik, orang baik maupun orang jahat, orang yang tahir maupun orang yang najis, semuanya memiliki nasib yang sama. Apapun dan siapapun yang berada dan terjadi di bawah matahari mempunyai nasib yang sama, yaitu diperhadapkan dengan realita kefanaan di dunia ini, memiliki hidup yang singkat di dunia ini, karena kematian adalah hal yang pasti dialami oleh setiap orang. Namun di dalam bacaan kita juga pengkhotbah memberikan sebuah pemisahan bahwa ada orang yang hidup yang mungkin bisa dibilang adalah orang-orang yang bijaksana, yang mengetahui bahwa mereka akan mati, yang mengetahui bahwa kehidupan di dunia ini adalah kehidupan yang singkat. Waktu yang dimiliki sangatlah terbatas, namun dimaknai dengan sangat berharga, dengan sangat bernilai. Dan juga pengkhotbah mengatakan ada juga orang-orang yang mati, yang tidak tahu apa-apa, yang tidak bijaksana dalam menjalani kehidupan yang singkat ini. Maka dari itu di sini pengkhotbah memberikan sebuah ajakan untuk menjalani hidup yang sementara, yang singkat ini dengan semaksimal mungkin. Menikmati kesempatan hidup kita ini secara utuh dan penuh. Karena hidup adalah sebuah permainan kesempatan. Kita tidak tahu kapan waktu terakhir kita. Jadi, karena kita tidak tahu kapan waktu kita selesai, kita gunakan hari demi hari, jam demi jam, detik demi detik dengan sesuatu yang berharga. Baik berharga bagi kehidupan kita, ataupun berharga bagi orang-orang di sekitar kita. Kita melakukan sesuatu yang bernilai, yang membawa dampak yang lebih bagi kehidupan orang-orang yang berjumpa dengan kita. Tujuan kita adalah mampu menghadirkan makna di dalam hidup ini. Untuk itu, kita memandang hidup ini sebagai sebuah kesempatan. Kesempatan untuk berkarya, kesempatan untuk melayani Tuhan. Sama seperti sebuah lagu ya, yang cukup terkenal. Hidup ini adalah kesempatan. Nah, lagu yang cukup fenomenal, yang mungkin sering dinyanyikan di dalam berbagai persekutuan ini memberikan kita sebuah peringatan bahwa hidup ini sebenarnya harus menjadi sebuah kesempatan bagi kita untuk melayani Tuhan. Karena kita tidak tahu sampai kapan kita dapat menjalani waktu yang diberikan Tuhan di dunia ini. Untuk itu kita gunakan sebaik mungkin, semaksimal mungkin untuk melayani Tuhan. Dan lagu ini diciptakan oleh pendeta Wilhelmus ketika ia mengalami sebuah musibah itu dengan meninggal anak sulungnya pada tahun 2004 karena kecelakaan lalu lintas. Dalam perenungannya, ia menyadari betul bahwa ada tenggang waktu yang diberikan Tuhan kepada setiap orang. Artinya hidup ini ada batasnya, ada masa akhirnya. Namun sebagai seorang Kristen, kita dipanggil untuk hidup melayani Tuhan. Dan di dalam waktu yang terbatas ini, yang sementara ini, kita sebagai pengikut Kristus dipanggil untuk memberikan dan melakukan apa yang bisa kita lakukan dan berikan kepada Kristus. Memento mori. Ingatlah kematian. Ingatlah waktu kita yang sementara ini dan kita tidak tahu sampai kapan. Untuk itu, layanilah Kristus. Berkaryalah bagi Kristus selama kita masih diberikan kesempatan untuk hidup. Tuhan memampukan kita semua. Amin.